Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial ketika teman-teman ingin menggunakan file ini ya, untuk mempermudah teman-teman dalam mengolah data, menginput data gitu ya, sekaligus nanti membuat intervalnya gitu ya. Nah, ini sudah ada filenya. Ini nanti filenya saya akan masukkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa download file ini. Nah, kemudian bisa dipergunakan untuk menginput data teman-teman. Nah, nanti jika teman-teman itu mau input data, nanti tinggal teman-teman kontrol ya. Nanti di blok data yang sudah diketik gitu ya. Kemudian setelah di blok nanti di delete. Nah, di delete nanti ini semuanya jadi 0 gitu ya. Nah, gitu. Nanti teman-teman baru masukkan data penelitian teman-teman di sini sesuai dengan yang didapatkan gitu ya. Nah, ini saya kembalikan ya, saya unduh. Nah, ini adalah jumlah responden gitu ya, jumlah responden. Kemudian ini jumlah itemnya, item pertanyaan atau pernyataan. Nah, di sini item pertanyaannya 21 gitu ya. Nanti kalau teman-teman punya item pertanyaan lebih dari 21, nanti tinggal kolomnya ditambah gitu ya. Kolomnya ditambah ya. Teman-teman bisa klik di atas ini, kemudian di insert. Nah, nanti teman-teman contohnya mau nambah, teman-teman ada 25 item gitu ya. Nah, nanti tinggal ditarik. Nah, gitu ya, tinggal ditarik. Nah, jadi nanti ini kolomnya ada 25. Nah, jadi saudara tinggal nanti tambahkan datanya saja gitu ya. Sesuai ini saya ambil contoh data ini saja, yang saya masukin ya, supaya tidak memakan waktu terlalu lama. Nah, ini saya kopikan datanya di tempat yang kosong. Nah, kebanyakan kayaknya ya, kebanyakan. Nah, ini nanti jika teman-teman respondennya lebih dari 20, nanti tinggal ditambahkan juga gitu ya. Contohnya respondennya juga ada respondennya 22 lah ya, 22. Nah, nanti kita kopikan saja data yang ini. Nah, nanti untuk hasil yang di sebelahnya teman-teman tinggal tarik saja gitu ya, tinggal tarik. Nah, nanti akan langsung ada hasilnya gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menginput data sehingga hasilnya sudah bisa langsung muncul gitu ya. Nah, tugas teman-teman sekarang tinggal merubah rumusnya saja ya. Nah, ini contohnya, ini rumus ini B4 nih ya, B4 ini B4 B kemudian 4 ya. Nah, ini rumusnya rumus penjumlahannya itu cuma sampai F4. F4 berarti yang tadi ya, yang ini. Nah, kolom tambahannya belum termasuk gitu ya, belum termasuk. Jadi teman-teman nanti tinggal ubah saja. Ini kolom tambahnya sampai Z, ya, sampai Z. Nah,
nanti teman-teman tinggal ubah rumusnya saja gitu ya. Nah, ini mungkin saya perbesar dikit supaya jelas. Nah, di sini ya. Nah, ini nanti teman-teman klik di sini, kemudian nanti yang V ini teman-teman rubah jadi Z karena dia barisnya itu kolomnya itu ya, kolom sampai Z ya. Z. Nah, ini nanti teman-teman akan kelihatan di sini kalau dia sudah blok sampai ke Z ya. Nah, teman-teman tinggal enter. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa tarik ke bawah atau diklik 2 kali ya. Saya ulang ya. Teman-teman bisa tarik seperti ini ya. Atau teman-teman bisa klik 2 kali. Nah, jadi diklik di sini, kemudian nah ini membentuk tanda tambah, kemudian diklik 2 kali. Nah, nanti dia akan otomatis berubah sampai ke bawah gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk skor ideal ini nanti teman-teman tentu skor ideal itu adalah skor maksimalnya gitu ya. Nah, ini kalau jika ini 5, skor maksimalnya itu 5 ya. Nanti jika instrumen saudara itu pilihan jawabannya itu contohnya ya menggunakan 5 pilihan jawaban. Nah, jadi yang selalu itu jika dia item pertanyaannya itu positif gitu ya. Nah, tentu dia akan dapat nilai paling besar gitu ya. Tentunya akan dapat nilai skor 5 gitu ya. Nanti skor terendahnya itu dapat 1 gitu ya. Nah, maka skor ideal ini adalah nanti kita buat ya. Nah, skor ideal itu itemnya 25 dikali 5 gitu ya. Karena satu pertanyaan itu nilai terbesar yang bisa didapatkannya itu adalah 5 gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi skor ideal itu adalah skor paling tinggi. Nah, kita lupa beri sama dengan 125. Nanti tinggal di klik sehingga ke bawahnya berubah gitu ya. Nah, itu. Nah, untuk langkah selanjutnya yang perlu teman-teman rubah adalah ini tidak perlu teman rubah. Ini sudah sesuai dengan aturannya ya, sudah sesuai dengan aturannya. Nah, jadi ini tidak perlu dirubah nilai persentasenya. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman ubah itu adalah nilai intervalnya gitu ya. Nilai intervalnya, karena tadi skor maksimalnya itu adalah data awal kita tadi itu ya, skor maksimalnya adalah 105. Nah, sekarang karena item pertanyaannya itu sudah bertambah 4, maka skor ideal atau skor maksimalnya itu adalah 125 gitu ya. Nah, bukan 105 lagi, tapi 125. Nah, skor minimal pada data awal tadi itu adalah 21 ya. Karena item pertanyaannya itu sebanyak 21 pertanyaan. Nah, tadi karena kita sudah tambah 4 item pertanyaan, maka skor minimalnya itu bukan 21 lagi, tetapi 25 ya. Nah, teman-teman mengerti ya kenapa 25? Nah, saya jelaskan kembali. Seandainya peserta itu pada pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 25 ini mendapatkan skor 1 ya, mendapatkan nilai 1 semuanya, maka yang nilai terendah yang akan didapatkannya itu adalah 25. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi skor minimal itu adalah 25. Nah, kemudian
untuk ini sudah otomatis, tidak perlu teman-teman ubah lagi ya. Nah, untuk intervalnya ini juga sudah sesuai, karena sudah sesuai dengan rumus ya. Jika kita menggunakan 5 kategori. 5 kategori maksudnya sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Nah, seandainya jika kita ingin menggunakan 3 kategori, maka ini perlu kita rubah rumusnya. Nah, ini di belakangnya saya buat 5 karena kita akan membuat intervalnya itu menjadi 5 kategori. Nah, jika teman-teman ingin membuat rentang interval itu dengan 3 kategori, maka ini kita buat 3 gitu ya. Nah, jika ingin buat kategorinya itu atau intervalnya itu 2 kategori, maka kita buat 2 gitu ya. Nah, jadi disesuaikan berapa jumlah kategori yang akan kita ingin buat gitu ya. Nah, karena ini 5, maka kita buat 5 gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan merubah intervalnya. Nah, ini intervalnya tidak dipakai lagi karena skor minimal sama skor maksimalnya itu sudah berubah ya, sudah berubah. Nah, jadi ini kita hapus. Nah, setelah kita hapus, kita akan kembali menghitung intervalnya gitu ya. Nah, kita akan kembali menghitung intervalnya. Kita mulai dari nilai 20 ya. Nilai 20 karena nilai 25 maksudnya. 25 karena nilai skor minimal yang bisa didapatkan oleh responden itu adalah 25. Nah, 25. Kemudian kita tambah 20. Nah, jadi 25 ditambah 20 adalah 45 ya. 45. 25 ditambah 20 adalah 45. Kemudian 45 kita tambah 20, maka 65. Nah, 65 kita tambah 20, maka diperoleh 85. Nah, 85 kita tambah 20, maka kita peroleh 105. Nah, 105 kita tambah 20, maka nanti hasil akhirnya itu adalah 125. Nah, ini untuk begitu cara menghitung intervalnya. Nah, nanti kita tinggal lanjutin saja nomor yang paling nomor terendah paling bawah, kemudian kita lanjutkan jadi 46 sampai 65. Kemudian selanjutnya 66 sampai 85. Kemudian 86 sampai 105. Nah, 106 sampai 125. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian apa yang akan kita rubah lagi? Kita rubah ini sebagai alat bantu saja ya, untuk kita ingin membuat persentase interval. Nah, ini bagi teman-teman yang ingin menggunakan persentase interval. Nah, ini nanti kolom untuk alat bantu membuat persentase intervalnya gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang tidak menggunakan persentase interval, nah cukup sampai di sini ya. Cukup sampai di sini, ini tinggal dihapus. Tinggal dihapus jika tidak menggunakan persentase intervalnya, interval persentase. Nah, oke, kita lanjutkan. Jika kita ingin membuat persentase intervalnya, nah ini teman-teman tinggal rubah ya nilai yang ada di sini. Nah, ini saya perbesar. Nah, nilai yang ada di yang ini. Nah, ini tadi 38 ya. 38 ini adalah diambil tadi dari
nilai di sini ya. Nah, jadi sekarang teman-teman rubah gitu ya. Nah, karena di sini sudah nilai akhirnya itu adalah 45 gitu ya. 45, maka di sini nanti teman-teman buat 45. Nah, ini kita ingin mendapatkan persentase. Nah, nanti di sini secara otomatis akan berubah ya. Ini nanti secara otomatis yang di sini maksudnya. Ini nanti kita ubah secara manual yang di sininya. Nah, oke, kita enter. Nah, hasilnya tetap 36 ya. Hasilnya tetap 36. Nah, jadi di sini kita tidak perlu rubah. Nah, ini saya perbesar dulu yang di bawahnya. Kecil ya hurufnya, ya apa-apa. Terus saya perbesar ya. Perbesar dikit. Oke. Nah, selanjutnya kita akan rubah yang di atasnya. Nah, kita rubah dengan 65. Nah, tetap sama ya, tetap sama dengan nilai yang ada di sini. Nah, jadi selanjutnya kita lanjut yang ke atas. Nah, ini kita ambil 85 ya, 85. Jadi kita ambil angka yang di sebelah sini semua sampai yang baris keempat nih. Ya, 85 ya. 85. Oke. Nah, ini 68. Nah, jadi kita perlu rubah di sini 53 sampai 68% ya. 68. Nah, gitu. Nah, kalau yang di bawahnya tadi sama ya, hasilnya persentasenya. Nah, jadi kita tidak perlu rubah. Nah, kita rubah jika ada perbedaan persentase ketika kita sudah menyesuaikan interval yang kita dapatkan saat ini. Nah, selanjutnya 105 ya, 105. Nah, kita enter. Nah, 84. Nah, jadi ini sampai 84%. Nah, untuk yang di atas kita tidak perlu pakai persentase lagi ya. Kalau kita pakai persentase, contohnya ini kita 106 ya, 106. Nah, nanti akan dapat 85. Tetapi tanpa kita hitung persentasenya, kita juga sudah bisa menentukan hasil persentasenya gitu ya. Nah, jadi kita buat 85%. Dari mana kita dapat 85% ini? Ini bisa kita teruskan dari persentase yang di bawahnya. Karena nanti kan persentasenya akan berlanjut 85 sampai tentunya sampai 100% ya. Nggak mungkin lebih dari 100%. Nah, maka yang kita teruskan saja tanpa harus kita hitung juga pakai alat bantu untuk batas persentasenya. Nah, ini untuk kolom untuk membantu menghitung batas-batas persentasenya gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini frekuensinya tentu belum sesuai dengan data kita yang sekarang ya. Nah, maka ini perlu kita sesuaikan kembali dengan ini. Nah, maka ini perlu kita rubah sesuai dengan persentase interval yang telah kita peroleh. Nah, ini contohnya kita rubah ya. Kita rubah yang di atasnya ini 85. Maka kita rubah yang nilai ini ya. Nilai ini 86 ini kita rubah jadi 85. Itu artinya maksudnya sangat tinggi. Nah, jadi teman-teman tidak usah repot-repot menuliskan rumusnya kembali,
karena rumusnya telah ada gitu ya. Nah, tugas teman-teman nanti tinggal menyesuaikan angka yang didapatkan sesuai dengan data-data teman-teman ya peroleh gitu ya. Nah, untuk kategori tinggi ini teman-teman sudah sesuai ya, kita ambil yang jalur sebelah sini ya, jalur yang sebelah sini. Nah, jadi tidak perlu dirubah lagi jika sudah sama gitu ya. Nah, jika persentasenya contohnya di sini 72 gitu ya, 72 sampai 84. Nah, maka nanti teman-teman pada rumus ini nanti teman-teman buat 72 gitu ya. Buat 72. Nah, ini karena persentasenya hampir sama dengan yang sebelumnya, maka teman-teman tidak perlu robah lagi gitu ya. Nah, ini sudah sama, sedang 53. Nah, ini sudah sama. Nah, jadi teman-teman tidak perlu rubah lagi. Ini juga 37 sudah sama, 36. Nah, untuk sangat rendahnya teman-teman tidak perlu mengotak-atik, nanti tinggal di enter saja gitu ya. Nah, saya ingatkan kembali, jika di sini ada perubahan ya, maksudnya di bagian sebelah sini jika ada perubahan angka nilai persentasenya gitu ya, nah maka nanti teman-teman berubah sesuai dengan kategorinya. Contohnya tinggi ini ya, tinggi kategorinya 75 sampai 84, 75 sampai 84 ini misalkan ya, 75 sampai 84. Nah, maka di sini teman-teman pada kategori tinggi ini nilainya itu dirubah jadi 75 gitu ya. Nah, ini karena contohnya kebetulan persentasenya sama dengan yang kita contohkan, jadi tidak perlu dirubah rumus angka yang ada pada rumus yang sudah kita buat gitu ya. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal tarik ke bawah supaya dia menyesuaikan dengan persentase terbaru gitu ya. Oh ya, ini lupa kita menyesuaikan tadi. Nah, ya mohon maaf. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini kan kalau pada data awal kita tadi itu nilai persentasenya itu 69 ya. 69 tentu ini 70. Nah, pada data yang terbaru kita ini persentasenya berubah 1% ya. Nah, bukan 1% tapi 0,1% ya. Nah, maka ya berubah 1% ya, dari 69 turun jadi 68. Nah, maka seharusnya yang di atas ini kan melanjutkan persentase yang ini ya, persentase yang di bawahnya ini 68, maka di sini seharusnya 69. Nah, 69. Nah, maka karena ininya berbeda di sebelah sini, maka ketika pada rumusnya ini perlu kita sesuaikan gitu ya. Nah, ini maksud saya saudara tinggal menyesuaikan nilai angka persentase terbaru yang sesuai dengan data teman-teman gitu ya. Nah, jadi jika sudah sesuai semuanya, maka saudara enter. Nah, kita coba tarik kembali. Nah, gitu ya. Nah, nanti dia akan menyesuaikan dengan kategori yang didapatkan sesuai dengan rentang interval persentasenya. Nah, ini teman-teman ini merupakan rumus ya, rumus. Nah, jadi teman-teman nanti jika ada tambahan data, maka teman-teman sesuaikan saja gitu ya. Coba kita cek ini AD ya,
AD23. AD23. Nah, batasnya cuma sampai di sini. Nah, karena yang 2 di bawah ini tadi merupakan data tambahan ya. Nah, ini filenya nanti kalau teman-teman datanya lebih banyak daripada file ini, nanti teman-teman tinggal rubah rumusnya saja gitu ya. Nah, ini contohnya AD23. Nah, AD23 nanti makanya dia memblok hanya sampai baris ke-23. Nanti teman-teman tinggal rubah rumus. Ini barisnya sampai 25. Nah, maka teman-teman tinggal ubah 2 yang 3 ini menjadi 5. Nah, jadi 25, AD25. Nah, nanti dia akan menambah bloknya ke bawah gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal enter saja. Nah, jika yang sangat tinggi hanya 1, maka nanti frekuensinya tetap 1 gitu ya. Nah, gitu. Nah, begitu juga dengan yang di bawahnya, teman-teman rubah seperti yang di atas. Nah, ini jumlahnya 20 ya. Nah, nanti setelah kita rubah, nanti harapan kita ini jadi 25 karena respondennya sudah 25 gitu ya. 22 maksudnya. 22. Nah, ini nomor barisnya 25 tapi respondennya 22. Nah, ini kita rubah sampai seperti yang di atas 25. Ini 25. Ini 25. Nah, jadi jumlah total responden kita adalah 22. Nah, jadi sudah sesuai dengan jumlah responden yang kita miliki. Nah, mungkin itu dulu teman-teman semuanya. Memang videonya panjang-panjang ya, paling minimal 20 atau 25 menit ya. Ya, ini karena memang harus dijelaskan lambat-lambat gitu ya, supaya teman-teman bisa memahami dan bisa mengaplikasikannya gitu ya. Nah, jika tutorialnya penjelasannya tidak rinci, nanti takutnya teman-teman nanti juga videonya juga tidak akan begitu bermanfaat ya. Nah, mohon maaf, videonya sulit untuk disingkat-singkatkan gitu ya. Oke, terima kasih. Mungkin video kali ini itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kekeliruan atau angka-angka yang salah tulis, jika teman-teman temukan nanti. Tapi ya itu karena kita juga mengejar berkejaran dengan waktu juga ya, supaya bagaimana memaksimalkan waktu semaksimal mungkin. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.